Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 811-812, atau episode 837-838, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan giliran Tanah Suci Bulan Ungu yang akan dilahap oleh sektor binatang. Dan seketika itu juga leluhur meminta bantuan tim manusia dan Lu Feng meminta persetujuan untuk menyerahkan sayap siwu ketiga yang dicarinya. Namun setelah sektor binatang pergi setelah hanya 1 hari melahap energi asal Tanah Suci Bulan Ungu. Kemudian leluhur Bulan Ungu membatalkan perjanjiannya dengan Lu Feng. Dan ini telah menanamkan kebencian Lu Feng terhadap leluhur Bulan Ungu malah semakin menjadi-jadi. "Aku baik-baik saja," jawab Luo Feng. "Ayo kembali dan terus waspada terhadap sektor binatang buas. Kita tidak lagi pergi ke Tanah Suci Bulan Ungu?" tanya Kubah Api dengan terkejut. "Tidak akan." Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia berjalan langsung ke setir dan duduk, tidak berkomentar lebih jauh. Kubah Api dan Hong saling memandang ketika mereka berdua berspekulasi apa yang sedang terjadi. Namun, keduanya segera mendengar berita dari pemimpin kota kekacauan primal. Apa yang mereka pelajari sangat membuat mereka marah. Ini benar-benar intimidasi. Janji yang dibuat sebelumnya telah rusak dalam sekejap mata. Bagaimana tidak tahu malu mereka bisa mendapatkan. Tampaknya leluhur Bulan Ungu tidak sedikit pun tertarik untuk meredakan amarah yang ditimbulkan oleh manusia dan Luo Feng, bahkan tidak sedikit pun jejaknya. Jika itu masalahnya, maka mereka akan menjadi musuh bebuyutan mereka. Setelah waktu berlalu, kali ini, kurang dari sebulan setelah melahap asal-usul alam semesta miniatur Tanah Suci Bulan Ungu, sektor binatang buas muncul kembali di samudra semesta. Waktunya menantang harapan setiap kelompok yang kuat. Kali ini, ia melanjutkan untuk melahap asal-usul alam semesta miniatur Dewa Iblis mengamuk. Setelah melahap asal-usul satu miniatur alam semesta, ia menghilang selama setengah tahun. Setelah melahap asal-usul alam semesta miniatur lain, ia menghilang selama setengah tahun. Sektor binatang buas telah memulai kembali serangannya terhadap alam semesta miniatur, dan ini mengkhawatirkan berbagai ras samudra semesta. Jika terus berlanjut, banyak alam semesta miniatur akan runtuh. Sudah 3 tahun sejak insiden dengan Tanah Suci Bulan Ungu. Di dalam ruang kosong di sekitar alam semesta miniatur Master Sejati Luak Laut, sebuah kapal perak putih digantung di ruang angkasa. Tubuh Luo Feng binatang bertanduk emas ada di dalam kapal. Meskipun dikenal sebagai tubuh binatang bertanduk emas, Luo Feng telah mengubahnya sehingga mengambil bentuk manusia. Mungkin bagi Master Semesta umum, ukuran dan bentuk akan berdampak pada kekuatan mereka. Adapun Luo Feng, yang telah mencapai tingkat gen hidup 89,999 kali pada rute kekuatannya yang sakti, ia dapat dengan mudah mengubah struktur kehidupannya untuk mengambil bentuk yang ia butuhkan, sesuai dengan keadaannya. Dan ia juga bisa melepaskan kekuatannya untuk kesempurnaannya. Sepotong informasi dikirim ke Luo Feng. Pemimpin Gerombolan Bima Sakti, Pemimpin Gerombolan Bima Sakti. Sektor binatang buas telah muncul di luar jagat miniaturku sekarang. Binatang bertanduk emas Luo Feng sejenak terkejut, tetapi tak lama setelah itu, dia menunjukkan kegembiraannya. Pesan dari Master Sejati Luak Laut. Bima Sakti, tiba-tiba, Master Sejati Mata Sakti dan beberapa dewa sejati lainnya mengirim pesan juga. Hahaha, tertawa tanduk emas Luo Feng. Setelah menunggu begitu lama, lihat, apa yang aku katakan. Selama tidak ada yang tahu keberadaan aku diam-diam akan tetap tersembunyi. Maka pastinya, setidaknya akan ada kesempatan untuk bertemu dengan sektor binatang buas ini, saat sedang melahap alam semesta miniatur. Luo Feng sangat senang. Sayang sekali tidak berselisih dengan tim lain yang aku gunakan. Luo Feng telah membagi tubuh lainnya menjadi 2 tim kali ini. Satu rute ditempuh oleh tubuh samudra jauhnya dan tubuh Mosanya, yang melakukan perjalanan dengan serangkaian harta yang kuat seperti sayap siwu, dewa Wuki, menara bintang, dan pedang bayangan darah.
Rute lain diambil oleh tubuh binatang bertanduk emas sendirian. Meskipun dilengkapi dengan beberapa harta karun tipe automaton, dalam hal kemampuan untuk melepaskan kekuatan, itu lebih rendah daripada tim lain. Meski begitu, harta jenis robot yang dimiliki tubuh binatang bertanduk emas aku jauh melebihi harta master sejati mata sakti dan harta dewa sejati Juehe. Tanduk emas Luo Feng sangat percaya diri. Tubuh binatang bertanduk emas ini memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat daripada mereka. Berbicara tentang kekuatan, timnya yang lain, tentu saja, jauh lebih kuat dan cukup hebat untuk melampaui kekuatan dari ketujuh master sejati lainnya yang disatukan. Adapun tubuh binatang bertanduk emasnya, dibandingkan dengan tujuh master sejati lainnya, itu mungkin sedikit lebih kuat, tetapi posisi menguntungkan yang dimilikinya terhadap mereka tidak jelas. Tentu saja, mengingat pemahaman dan kultivasi Luo Feng untuk triliunan masa lalu, bahkan tubuh binatang bertanduk emas biasa ini dapat membuktikan menjadi lawan yang sangat sulit. Mungkin kali ini, aku akan bisa membunuh sektor binatang buas itu. Ucap tanduk emas Luo Feng sambil tersenyum. Kapal perak ini kemudian berteleport segera. Pada saat yang sama, Luo Feng mengirimkan pesan ke Master Sejati Luak Laut, "Luak Laut, aku sudah tiba." Tiba, Master Sejati Luak Laut terkejut. Itu hanya mengirimkan panggilan untuk bantuan beberapa saat yang lalu. Meskipun demikian, itu sangat gembira. Pemimpin gerombolan Bima Sakti adalah yang pertama tiba. Setidaknya dia akan bisa mencegah sektor binatang buas itu melahap terlalu banyak. Ini adalah koordinat di mana sektor binatang buas berada. Master Sejati Luak Laut segera mengirimkan koordinatnya. Di dalam area tepi alam semesta miniatur Master Sejati Luak Laut, aliran udara kacau mengisi ruang kosong. Daerah tertentu dalam aliran udara kacau yang tak berujung ini dipenuhi kabut hitam. Di tengah-tengah itu adalah sosok yang tinggi. Itu adalah sektor binatang buas Morosa, dan ia berdiri tegak, tepat di tengah-tengah kabut hitam, melambaikan ekornya saat ia dengan gembira melahap asal-usul alam semesta miniatur itu. Aliran sinar cahaya terdistorsi memperpanjang, dan menembus ruang kosong. Seketika itu, sektor binatang buas Morosa cukup senang. Rasanya seluruh lautan semesta adalah mainannya. Namun, ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Penyegelan ruang. Sektor binatang buas Morosa terkejut. Sangat cepat. Berdasarkan pengalamannya, kapanpun ia melahap alam semesta miniatur, penguasa alam semesta miniatur itu, dewa sejati, kemungkinan besar akan mendorong istananya yang tertinggi untuk melecehkannya. Tapi penyegelan ruang sangat tidak biasa karena para dewa sejati biasanya sangat bersemangat untuk mengusirnya. Mengapa mereka menyegel ruang? Hanya ketika dewa sejati tingkat atas seperti Master Iblis berkepala 9 tiba, atau jika sekelompok besar dewa sejati datang bersama, barulah mereka berani menyegel ruang. Sebuah kapal perak putih tiba. Ketika pintu kabin terbuka, seorang pria mengenakan baju zirah emas berjalan keluar. Sektor binatang buas Morosa mengambil satu pandangan dan langsung terkejut. "Seorang master semesta," ucapnya dengan terkejut. Bukannya sektor binatang buas Morosa belum pernah bertemu dengan seorang master semesta. Banyak dewa sejati akan mengirim master semesta untuk memeriksanya terlebih dahulu. Tetapi tidak ada yang melakukan segel angkasa, dan tidak ada yang memiliki kekuatan yang begitu hebat atau kuat. "Kamu," sektor binatang buas Morosa menatap pria berbaju emas yang melangkah melintasi ruang angkasa, mendatanginya. Pemimpin manusia Bima Sakti Luo Feng. Ya, Luo Feng mengambil kembali pesawat ruang angkasa dan menatap sektor binatang buas Morosa. "Aku mendengar kamu adalah makhluk terkuat di seluruh samudera semesta. Kamu hanya master semesta, tetapi kamu makhluk hebat terkuat." Sektor binatang buas Morosa menatap Luo Feng. Dia mencibir. "Tampaknya para dewa sejati lainnya di samudera semesta sangat lemah sehingga kamu, karena hanya seorang penguasa semesta, dapat menjadi makhluk agung terkuat." Meskipun dia banyak bicara, sektor binatang buas Morosa sudah berhenti memakan aslinya, dan jejak cahaya itu mulai berputar di sekelilingnya. Rupanya, dia sangat berhati-hati dan waspada. Bagaimanapun, reputasi Luo Feng mendahuluinya. Dia tidak akan meremehkan manusia ini di hadapannya. "Kamu akan tahu setelah kita bertarung." Tubuh sakti Luo Feng sudah melakukan Duan Mi. Dia segera melakukan 3 jilid pertama, dan setelah membakar kekuatan saktinya, kekuatannya menjadi luar biasa, dan lebih kuat dari para dewa sejati sebelumnya.
Secara umum, para dewa sejati hanya memiliki satu tingkat teknik kekuatan dewa. Beberapa dari mereka memiliki dua level. Luo Feng mengenakan baju besi emas. Dia melambaikan tangan kanannya, dan entah dari mana, rantai dengan cahaya hijau bersinar muncul. Rantai raksasa itu melingkari tubuh Luo Feng. Hanya Master Semesta, sektor binatang buas menyeringai, tapi terus menatap Luo Feng dengan hati-hati dengan mata berdarahnya. Mereka saling berhadapan, saling mengamati. Tiba-tiba, sektor binatang buas Morosa membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Teriakan tanpa suara menggema dalam jiwa Luo Feng. Luo Feng memiliki kemauan yang lebih kuat daripada Dewa Iblis berkepala 9. Adapun energi, ia memiliki yang paling kuat di Samudra Semesta, di bawah 3 tingkat pembakaran kekuatan sakti. Dan ketika datang ke teknik, Luo Feng memiliki 2 warisan dari dunia gaib dan sungai Duandong. Serangan jiwa yang disebut ini seperti angin buat Luo Feng. Dia tidak merasakan apa-apa. Luo Feng tidak terpengaruh sama sekali. Dia mencabut rantai raksasa yang mengelilinginya. Pergi. Sebuah rantai raksasa yang tampak seperti ular sanca terbang keluar. Rantai itu berputar, menebas langit, dan salju tak berujung mengalir di ruang di sekitar rantai. Salju berkibar, meliputi area seluas 10 tahun cahaya persegi. Waktu dan ruang dilarang. Pada saat ini, Luo Feng sudah menggunakan 2 barang berharga. Salah satunya adalah rantai, senjata penyerang tipe mesin, rantai Bian. Yang lain adalah tipe mesin domain yang berharga bernama Dunia Salju. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang dan waktu sekuat negara emas, mungkin lebih kuat. Dalam triliun era terakhir, dia telah memperoleh banyak barang berharga dari dunia gaib, jadi kali ini, dia siap. Meskipun tim ini tidak memiliki banyak barang berharga seperti tim lainnya, barang berharga yang dimiliki binatang bertanduk emas Luo Feng masih terpesona oleh para dewa sejati, seperti mata sakti. Dunia bersalju tiba seolah-olah ruang kekacauan telah digantikan oleh dunia putih. Dan salju pun turun. Sektor binatang buas Morosa berdiri di sana, tetapi dikelilingi oleh kabut hitam. Ada benang hitam bertitik tebal di sekitar tubuhnya. Sebuah rantai raksasa menebas langit, dan saat terbang melintasi langit, itu menjadi aliran air yang besar. Aliran air raksasa memotong langit. Di mana-mana ia menyentuh, ruang berubah menjadi hijau, dan ada rumput hijau tumbuh di ruang angkasa. Aliran air raksasa itu memercikkan sektor binatang buas Morosa. Itu sangat cepat. Cambuk itu tampaknya lunak, tetapi sebenarnya, cepat dan ganas. Aliran air raksasa berubah dari rantai dan mencambuk sektor binatang buas Morosa. Bagian-bagian tubuhnya yang dicambuk oleh rantai itu tenggelam, bahkan kepalanya, dibentuk seperti emas batangan. Pilar air raksasa terus mencambuk sektor binatang buas tanpa henti, berubah menjadi hantu. Luo Feng menatap ke kejauhan, membakar kekuatan sakti ke tingkat maksimum. Dia memicu ukiran pada jenis mesin yang berharga, dan dia melakukan teknik yang telah dia ciptakan, kuncup air dan kayu. Inti dari teknik itu tanpa henti. Pilar air terus mencambuk sektor binatang buas, namun ada rumput tumbuh di seluruh dunia bersalju, dan keaktifan meresap ruang, menekan sektor binatang buas Morosa, dan itu terus mencambuk Morosa, mengubahnya menjadi potongan-potongan. Namun, itu masih belum hancur. Di sana diikuti raungan marah. Sektor binatang Morosa sangat marah, benar-benar ditekan di bawah cambuk yang konstan. Dan dia terus-menerus kehilangan kekuatannya. Pergi. Sektor binatang buas Morosa menatap Luo Feng di kejauhan. Tiba-tiba, benang hitam yang mengelilingi sektor binatang buas Morosa semua terbang ke arah Luo Feng di kejauhan, mencoba untuk menutupi dirinya. Mereka terbang sangat cepat, tidak terhalang oleh batas kecepatan samudra semesta. Seketika, mereka mencapai Luo Feng, mengelilinginya seperti kepompong kabut hitam. Di dalam kepompong, Luo Feng benar-benar diselimuti. Ukuran kepompong itu bervariasi, dan itu menempel pada Luo Feng. Itu mulai menelan kekuatan saktinya. Dia memang cepat, Luo Feng mengangguk. Setelah itu dilakukan, aku segera dikepung, Master sejati kunang-kunang diserang oleh gerakan ini, dan dia tidak bisa menghindarinya. Luo Feng segera mengecilkan tubuh saktinya, tetapi kepompong kabut hitam mengikutinya, menyusut bersamanya. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Luo Feng membakar kekuatannya dengan gila, mencoba menentang kepompong kabut hitam di sekitarnya.
Bahkan jika itu adalah sektor binatang buas Morosa, sulit baginya untuk menelan kekuatan sakti saat sedang terbakar seperti ini. Begitu Luo Feng tumbuh besar, kepompong kabut hitam menjadi 100 juta kilometer. Sektor binatang buas Morosa mengendalikan kepompong kabut hitam, tetapi rasanya seperti kepompong tidak bisa menelan banyak kekuatan suci. Morosa menjadi cemas. Ketika melihat kepompong menjadi 100 juta kilometer, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berusaha keluar. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ingin keluar, hancurkan, teriak Luo Feng, terperangkap dalam kepompong. Rantai raksasa di ruang angkasa tiba-tiba menjadi lurus seperti tombak. Lalu tombak berkilau itu memotong kepompong seperti seberkas cahaya putih yang menyilaukan. Ruang yang dilewati cahaya putih tidak hancur, tetapi ada lingkaran gelombang aneh yang berputar-putar. Pada saat itu, Luo Feng, di dalam kepompong kabut hitam, juga menggunakan cakarnya. Cakar itu seperti pisau. Itu menebas tanpa suara, tetapi semua ruang yang dilewatinya hancur. Satu dari luar dan satu dari dalam, tombak rantai ada di luar, sementara cakar ada di dalam. Keduanya adalah barang berharga tipe mesin. Kepompong kabut hitam tiba-tiba bergetar. Retak kecil muncul di atasnya, tapi itu segera pulih saat Luo Feng masih terjebak di dalam. Aku tidak bisa keluar. Luo Feng tampak terkejut. Seharusnya tidak begitu. Aku menggunakan dua jenis barang berharga secara bersamaan, dari luar dan dalam. Aku juga membakar kekuatan sakti aku untuk mendukungnya, jadi aku harus memecahkan kepompong. Sepertinya aku perlu membakar lebih banyak kekuatan sakti. Ketahanan kepompong kabut hitam membuat semua makhluk agung dari alam semesta menyadari, betapa sulitnya mematahkannya dengan serangan berbasis senjata. Namun, Luo Feng menganggap bahwa itu mungkin baginya untuk melakukannya. Dia telah berhasil menghasilkan celah pada kepompong tadi, jadi itu berarti dia perlu meningkatkan kekuatan serangnya. Biasanya, cara terbaik untuk keluar adalah menggunakan kekuatan saktinya sendiri untuk mengkonsumsi kekuatan dari sektor binatang buas. Dia hanya akan mengkonsumsi kekuatan dari kepompong kabut hitam sehingga sektor binatang buas tidak bisa memasok kekuatan sebanyak itu lagi. Maka itu akan hancur, karena tidak memiliki kekuatan pertahanan itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar dengan mudah? Sektor binatang buas Morosa melihat Luo Feng gagal, dan itu menyeringai. Namun, senyum itu langsung membeku. Luo Feng, yang terjebak dalam kepompong kabut hitam raksasa yang tingginya 100 juta kilometer, membakar kekuatan saktinya. Sebelum dikonversi oleh barang berharga jenis mesin, itu menyebar seperti api. Energi yang terkandung dalam kepompong kabut hitam dengan cepat dimusnahkan. Mereka saling memakan, hancurkan. Luo Feng mengulurkan tangan. Cakar-cakarnya memanjang keluar pada saat yang sama. Setelah raungan samar dari binatang itu, dua binatang aneh mendarat di tangannya, meraih kepompong kabut hitam di bagian depan. Dia merobek kabut hitam terpisah. Kepompong kabut hitam itu mencoba untuk mengkonsumsi kekuatan suci Luo Feng, dan tingginya 100 juta kilometer. Pada ukuran seperti itu, energi yang dikonsumsi begitu boros sehingga bahkan sektor binatang buas Morosa merasakan beban yang sangat besar. Ketika kepompong mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan ikatan secara alami semakin lemah. Luo Feng merobeknya lagi. Tidak perlu baginya untuk menggunakan tekniknya, karena ia hanya bisa merobeknya dengan tangan kosong. Dia merobek kepompong kabut hitam terpisah, lalu berjalan keluar angkasa. Apakah hanya itu yang kamu dapatkan, sektor binatang buas? Luo Feng berlari menuju binatang sektor di kejauhan seperti seberkas cahaya. Sektor binatang buas Morosa diintimidasi. Lagi pula, dia belum menjadi raja pamungkas. Ketika sektor binatang buas menjadi raja, fungsi terbesarnya adalah untuk berkembang biak, untuk membiakkan banyak prajurit super. Sektor binatang buas jarang melibatkan orang lain dalam pertempuran, yang berarti sektor binatang buas lebih lemah dalam pertempuran tetapi lebih kuat untuk bertahan hidup. Aku sudah meningkatkan kekuatanku, tapi dia masih bisa keluar dengan mudah. Dia hanya penguasa semesta, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan sakti yang baru saja aku gunakan mungkin berasal dari dewa sejati yang tingginya beberapa ratus ribu kilometer. Sektor binatang buas Morosa segera memutuskan untuk melarikan diri.
Aku tidak cukup kuat. Aku perlu menjadi lebih kuat dengan makan lebih banyak alam semesta mini. Aku akan pergi. Sektor binatang Morosa meraung. Ukiran dengan tepi hitam dan permukaan emas muncul. Ada 99 ukiran, dan tubuhnya pecah dan berubah menjadi 99 jejak cahaya. Luo Feng mengerutkan kening. Ia segera lari setelah hanya beberapa serangan balik. Itu pengecut. Rantai semesta, teriak Luo Feng. Rantai raksasa itu segera mulai berputar, berubah menjadi banyak rantai panjang dan tebal, semuanya tersebar dengan baik. 10.000 rantai terbang keluar seperti ular yang menyelam di target mereka. Itu seperti sebuah payung yang dibuka. Bahkan tubuh sektor binatang buas tidak bisa secepat jenis alat berat. Ke-99 tubuh Morosa terasa seolah semuanya menjadi gelap. Itu seperti memasuki dunia miniatur yang terbuat dari rantai. Ke-99 tubuh sektor binatang buas Morosa terbang ke arah yang berbeda dengan cepat. Kecepatan mereka melonjak, dan itu benar-benar melampaui batas samudra semesta. Namun, rantai tak berujung membentuk alam semesta mini, menyegel daerah di sekitar sektor binatang buas. Tiba-tiba, tubuh-tubuh itu terus mengenai membran rantai alam semesta. Membran dibentuk oleh jalinan tingkat rantai, dan bentrokan itu terdengar seperti logam yang saling beradu. 98 dari 99 bagian tubuh menghilang, berkonsentrasi dan membentuk sektor binatang buas emas Morosa. Morosa melihat sekeliling dan melihat alam semesta miniatur yang dibentuk oleh rantai, tiba-tiba menyadari itu tidak bisa keluar darinya. Luo Feng melihat bahwa dia telah menjebak sektor binatang buas Morosa dengan gerakan ini, dan dia merasa lega. Dia telah memisahkan 3 tubuhnya menjadi 2 tim, dan tim ini tidak begitu siap seperti yang lain. Sektor binatang buas telah melakukan teknik pelarian yang sama, seperti ketika pada saat membunuh master sejati kunang-kunang, jadi Luo Feng telah bersiap untuk itu. Adapun tim lain, mereka memiliki sayap Siwu, sehingga mereka dapat melakukan teknik seperti satu ruang kosong dan kombinasi lainnya, mereka lebih kuat. Adapun tim ini, itu relatif lebih lemah. Luo Feng hanya memiliki satu jenis mesin senjata spiritual yang berharga, rantai Biyan untuk melakukan teknik rantai semesta. Ini adalah langkah evolusi dari teknik pewarisan aku adalah semesta yang dia miliki sebelumnya. Plus, itu dilakukan melalui jenis mesin yang berharga, membuatnya bahkan lebih kuat. Dia juga memiliki tipe mesin domain yang berharga, dunia salju, untuk menekan sektor binatang buas. Bahkan jika dewa sejati seperti Master Iblis berkepala 9 terjebak oleh aku, mereka tidak bisa keluar dari alam semesta rantai ini, pikir Luo Feng. Sementara itu di dalam alam semesta rantai, sektor binatang buas Morosa melihat sekeliling. Membran di kejauhan dibentuk oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, dan ada dunia bersalju di luar sana, memberdayakan semuanya. Itu solid. Haha, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Sektor binatang buas Morosa, yang terjebak di dalam, terbahak. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menjebakku? Kamu sudah terjebak olehku sekarang, sektor binatang buas. Terdengar suara melalui seluruh rantai alam semesta. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk melarikan diri, maka lakukanlah. Aku bisa menerimanya. Sayangnya, kamu tidak bisa. Sektor binatang buas Morosa tiba-tiba meraung dengan ganas, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya gelap. Kecepatannya melonjak, dan cahaya gelap berkilau memangkas menembus ruang, menghantam membran rantai semesta di kejauhan. Rantai terjalin yang tak terhitung jumlahnya terpukul, dan seluruh alam semesta rantai mulai bergetar. Dunia bersalju di luar rantai semesta sedang mencoba untuk memantapkan dunia rantai. Sektor binatang buas Morosa terkejut dan harus mundur. Itu melihat membran rantai alam semesta, bingung, dia telah menggunakan 99 tubuh untuk mengenai membran sebelumnya, jadi kekuatannya tidak cukup kuat. Baru saja, ia telah mengumpulkan seluruh tubuhnya untuk memukulnya, yang dapat menyaingi serangan tertinggi makhluk besar, seperti Master Iblis berkepala 9. Aku gagal, kamu tidak akan bisa lari. Suara gemuruh bergema di seluruh rantai alam semesta. Mustahil, sektor binatang buas Morosa meraung. Kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan mengenai membran lagi. Itu terus menghantam alam semesta membran. Sektor binatang buas Morosa sudah menjadi gila. Itu terus menabrak rantai alam semesta, membuat seluruh miniatur alam semesta berguncang,
dan dunia bersalju di luar terus memberi kekuatan pada rantai alam semesta. Tabrakan itu sangat kuat. Di luar, Luo Feng juga diintimidasi. Morosa binatang buas sektor itu seperti dewa binatang buas bawaan. Setiap gerakan mereka memiliki misteri di dalamnya. Tabrakan itu tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya lebih rumit daripada teknik aku. Luo Feng tahu bahwa tekniknya elegan dan rumit, dan mereka bisa mengagumi banyak makhluk besar. Tetapi mereka berada di level yang lebih rendah. Teknik terkuat yang telah ia ciptakan adalah level 8. Adapun dewa sejati, mereka yang di atas rata-rata mampu menciptakan teknik di level 8. Adapun mereka yang seperti master sejati mata sakti, mereka mampu menciptakan teknik di tingkat 9 tingkat atas. Itulah perbedaan mendasar antara master semesta dan dewa-dewa sejati. Dan mungkin itu adalah hal yang sama untuk sektor binatang buas. Mungkin belum pernah mempelajari teknik apapun, tetapi secara alami bisa menggunakan teknik misterius. Namun, dengan kombinasi rantai alam semesta dan dunia bersalju di luar, dia tidak akan bisa lepas dari penindasan ganda. Luo Feng terus membakar kekuatan saktinya di tingkat 3, mengendalikan rantai Bian dan dunia bersalju, keduanya jenis barang berharga mesin. Seluruh alam semesta rantai semakin kecil di bawah kendali Luo Feng. Pada saat yang sama, sebuah pesawat ruang angkasa perak muncul di sampingnya. Segera menyala. Selama istana harta karunku yang tertinggi benar-benar cukup besar dan menelan seluruh rantai alam semesta, maka sektor binatang buas tidak akan bisa menghindarinya. Sama seperti Luo Feng di luar, alam semesta rantai mengeluarkan pesawat ruang angkasa perak, sektor binatang buas Morosa di dalam alam semesta rantai mulai meraung, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Apakah kamu mencoba menjebak aku ke pesawat ruang angkasa itu? Kamu bisa tahu, kata Luo Feng. Dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Sektor binatang buas terperangkap di dalam rantai alam semesta, dan ruang dan waktu di sekitarnya diselimuti oleh dunianya yang bersalju. Sektor binatang buas seharusnya tidak bisa melihatnya. Hahaha, kamu menggunakan kekuatan sakti, tetapi kekuatan aku persis kebalikan dari kekuatan kamu. Jangan mengira aku adalah kamu. Kamu ingin menjebak aku. Hahaha. Sektor binatang buas Morosa telah gagal menabrak rantai alam semesta, tetapi bukannya menyerah, ia terbahak. Kamu harus bangga karena kamu memaksaku untuk mengungkapkan tubuh asliku. Tiba-tiba, kabut hitam merembes ke sektor Morosa. Kemudian penampilannya dengan cepat berubah dari raksasa emas menjadi monster jelek yang gelap dan hitam. Itu memiliki sepasang tangan dan kaki dan tanpa alas kaki. Ada dua kepala di bagian depan dan belakang, dan ada satu mata di masing-masing kepalanya, bersama dengan hidung dan mulut, tetapi tidak ada telinga atau alis. Itu berdiri di ruang angkasa, memancarkan aura jahat. Sektor binatang buas Morosa tiba-tiba memalingkan kedua kepalanya ke sisi yang sama. Awalnya, salah satu kepala menghadap ke depan sementara yang lain menghadap ke belakang, tetapi sekarang, kepala yang menghadap ke belakang berbalik menghadap ke depan. Ada cahaya berkilauan, gelap yang keluar dari tubuh jelek sektor binatang. Cahaya hitam segera terkonsentrasi dan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah. Cahaya berdarah dan berkilauan itu memasuki mata kedua kepala sektor binatang buas itu. Kedua mata satunya menghasilkan sinar lampu merah. Cahaya itu begitu cepat sehingga seolah-olah sedang berteleportasi. Segera mencapai membran alam semesta rantai. Terdengar suara gemuruh. Rantai tak terhitung yang saling terkait satu sama lain tiba-tiba hancur, dan seluruh rantai alam semesta menghilang. Rantai Bian juga terpental, lalu berbalik dan melayang di atas Luo Feng. Sektor binatang buas Morosa sudah melakukan perjalanan jauh. Ingin pergi. Luo Feng tidak bisa menahan rasa kaget dengan gerakan yang dilakukan sektor binatang buas, untuk menghancurkan rantai alam semesta, tapi dia berhenti memikirkannya. Membekukan. Mata Luo Feng seperti kilat, dan mereka menatap sektor binatang buas Morosa. Sektor binatang buas Morosa segera mulai melarikan diri setelah melarikan diri dari alam semesta rantai, tetapi tiba-tiba, mata sakti raksasa muncul di depannya, di ruang di kejauhan. Guncangan tekad yang tak terlihat tetapi hebat tiba dan menyelimutinya, menyerang tanpa henti. Ah! Sektor binatang buas Morosa melolong kesakitan. Sudah lama, tidak terasa sakit seperti itu untuk waktu yang lama, dan itu sama menyakitkannya seperti terakhir kali terluka oleh Bedi.
Terakhir kali, dia telah terluka parah, dan Dewa Sejati Ilusi Hati dan Dewa Iblis Mata telah mencapai sarang sektor binatang buas. Saat itulah Morosa memutuskan untuk meninggalkan sarang sektor binatang buas. Itu tidak diharapkan untuk menderita rasa sakit seperti itu lagi, apalagi di samudra semesta. Kamu membuatku marah. Sektor binatang buas Morosa berteriak marah. Melolong. Setelah menderu, itu menembakkan jejak cahaya hitam dari mulutnya, menyerang Luo Feng secara langsung. Itu mengenai tubuh Luo Feng. Kedua energi itu saling memakan. Itu telah menggunakan langkah yang sama ketika telah membunuh Master Sejati Kunang-Kunang. Tubuh yang tersisa akan dengan cepat ditelan dan akan mati. Namun, tubuh sakti Luo Feng tingginya 100 juta kilometer, jadi dia memiliki kekuatan sakti yang berlimpah. Luo Feng tidak terlalu peduli tentang kekuatan sakti yang dikonsumsi bersama, tetapi dia memang terkejut dengan serangan dari sektor binatang buas Morosa. Apa, masih bisa melakukan serangan dengan kekuatan penuh? Teknik rahasia mata sakti adalah salah satu senjata pamungkas Luo Feng. Jika dia memiliki Dewa Wuqi, sayap Siwu, menara bintang, dan lainnya, dia akan memiliki beberapa kekuatan pamungkas lainnya. Namun, dengan binatang bertanduk emas, yang hanya membawa beberapa barang berharga tipe mesin, teknik rahasia mata sakti adalah satu-satunya senjata pamungkas yang dimilikinya. Dan dengan teknik rahasia itu, Luo Feng tak terkalahkan di samudra semesta. Sejak kemauannya telah mencapai tingkat Dewa Sejati yang abadi, dia telah menyelesaikan jilid ke-6 teknik rahasia mata sakti. Terhadap teknik itu, bahkan mereka yang berada di level Dewa Ruang Hampa Sejati akan pingsan. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat puncak Dewa Ruang Hampa Sejati yang bisa tetap sadar, tetapi kekuatan mereka bisa berkurang secara signifikan. Itulah sebabnya Master Sejati Mata Sakti dan yang lainnya semua, memperlakukan Luo Feng sebagai pemimpin mereka. Dia tidak mengharapkan sektor binatang buas ini untuk dapat menyerang dengan kekuatan penuh, bahkan di bawah serangan teknik mata saktinya. Perlawanan tekadnya lebih kuat daripada Master Sejati Mata Sakti, pikir Luo Feng. Dan, tubuhnya yang sakti masih utuh. Sektor binatang Morosa terus berteriak kesakitan. Itu terus memadamkan cahaya hitam, mencoba untuk mengkonsumsi tubuh Luo Feng, tetapi dia menemukan bahwa, tubuh Luo Feng tidak berkurang sama sekali. Ia tahu pasti bahwa tubuh lawannya pasti telah berkurang, tetapi ia tidak menyadari bahwa jika tubuh yang sakti berkurang, itu hanya berarti satu hal. Persentase tubuh yang sakti begitu kecil, sehingga bahkan tidak bisa mengenalinya. Ini mengejutkan Morosa. Lawannya hanya kehilangan sejumlah kecil kekuatan sakti. Tubuh Master Sejati Kunang-Kunang pasti telah dikonsumsi sepenuhnya sekarang, namun tubuh sakti Luo Feng tampaknya tidak berkurang sama sekali. Mengesankan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang aku, pikir sektor binatang buas Morosa. Hahaha, pemimpin Bima Sakti, apakah hanya itu yang kamu bisa keluarkan? Sektor binatang buas Morosa tertawa terbahak-bahak. Aku makhluk paling kuat di samudra semesta, dan tekad itu tidak berhasil padaku. Aku tidak akan melawan kamu lagi. Datang kepadaku, ucap Morosa mencibir. Tubuh Morosa kemudian dipisahkan menjadi 99 bagian lagi, dan terbang ke 99 arah yang berbeda. Luo Feng tidak mengejar mereka. Dia tidak bisa menangkap mereka. Dia melihat Morosa menghilang di ruang angkasa, berpikir ketika dia menyaksikannya pergi. Luo Feng berdiri di ruang kosong dengan alis berkerut, tenggelam dalam pikirannya. Tanpa diduga, dia masih berhasil melarikan diri. Luo Feng memasang ekspresi berat. Dan kekuatannya jauh lebih kuat dari apa yang dikatakan Master Iblis berkepala 9 dan leluhur anggrek darah sebelumnya. Sepertinya, selama belasan tahun terakhir ini, ia telah menjadi jauh lebih kuat. Prediksi terburuk yang berspekulasi sebelumnya kini telah menjadi kenyataan, dengan melahap asal-usul berbagai miniatur alam semesta, ia tumbuh dan menjadi lebih kuat. Luo Feng merasakan tekanan. Sektor binatang ini hanya perlu melahap asal-usul alam semesta miniatur untuk menjadi lebih kuat. Jika situasi ini dibiarkan berlanjut, semakin lama penundaan, semakin menakutkan sektor binatang buas ini. Sehubungan dengan pertempuran ini, Luo Feng tidak sepenuhnya percaya diri untuk menang sejak awal. Lagi pula, tubuh binatang bertanduk emasnya adalah yang bertarung melawan sektor binatang buas, sementara hanya dilengkapi dengan beberapa harta jenis mesin yang biasa.
Harta karunnya yang paling berharga, seperti sayap Siwu, Dewa Wuki, dan Menara Bintang, semuanya dengan tubuh samudra jauhnya dan tubuh Mosanya. Bahkan kombinasi rantai semesta dan dunia salju tidak cukup untuk menjebaknya. Teknik rahasia mata sakti aku juga tidak dapat melemahkan kekuatannya, namun, itu akhirnya menunjukkan dirinya yang sebenarnya, ketika tidak dapat menemukan rute pelarian. Itu sebelum menghilang dari rantai semesta. Luo Feng mengangguk diam-diam. Dari ini, ia dapat menyimpulkan bahwa sektor binatang buas telah dipojokkan. Sebelumnya, ketika ia terlibat dalam pertempuran dengan Master Iblis 9 Kepala, bahkan ketika perlu melarikan diri, itu tidak menunjukkan diri yang sebenarnya. Setiap langkah yang mengharuskannya untuk mengungkapkan diri sejatinya, untuk menjalankannya pasti merupakan langkah pamungkas. Namun, Luo Feng tidak yakin apakah ini adalah langkah terakhir dari sektor binatang buas, atau jika ada orang lain yang tidak dia ketahui. Lagi pula, dia tidak bisa memahaminya, dan berhasil lolos tanpa cedera. Mungkin ada beberapa taktik melarikan diri yang belum dieksekusi. Menurut kesimpulan itu, begitu sektor binatang buas melampaui periode kehamilannya, dan memasuki periode pertumbuhannya, ambang batas dalam tubuhnya akan dilintasi. Tujuan utamanya adalah untuk membiakkan sejumlah besar prajurit yang kuat untuk tujuan pertempuran. Perannya adalah untuk membiakkan prajurit untuk melakukan kehancuran, mirip dengan bagaimana alam semesta awal menghasilkan miliaran dan triliunan jiwa yang hidup. Dengan demikian, sektor binatang buas pasti memiliki banyak bakat, yang berfokus pada kelangsungan hidup. Apakah itu akan menarik gerakan aneh lainnya? Luo Feng khawatir. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, kali ini, aku berhasil memaksanya untuk mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, yang mungkin berarti ia mendekati batas pamungkasnya. Dan kekuatan tempur tubuh binatang bertanduk emas aku tidak cukup. Ketika tubuh samudra jauh dan tubuh Mosa tiba dengan berbagai harta yang mereka bawa, mereka akan dapat menampilkan kekuatan tempur yang jauh lebih kuat. Hanya dengan Dewa Wuki dan pedang bayangan darah, kekuatan tempurku melonjak 2 tingkat ke atas. Tim lain benar-benar jauh lebih kuat daripada tubuh binatang bertanduk emas sendirian. Dominasi absolut. Kali ini, aku bisa memaksanya lebih dekat ke batas pamungkasnya. Bahkan jika memang memiliki beberapa taktik aneh lainnya, saat tim aku yang lain bergerak, berbagai metode yang dijalankannya secara progresif akan memungkinkan aku untuk menekan taktik anehnya. Aku memiliki 90% kepercayaan diri untuk dapat memahaminya. Melihat satu kali ke kapal di sampingnya, dia langsung terbang, sementara rantai yang membuntuti di belakangnya juga mengikuti. Segera, kapal merobek ruang dan melaju cepat. Di daerah lain di tengah ruang kosong, sektor binatang buas, Morosa, sedang dalam pelarian, dia melarikan diri dengan pikiran bermasalah. Seorang master semesta telah secara tak terduga mengeksekusi serangan kekuatan yang lebih kuat dari yang biasa. Salah satu jenis gerakan sektor binatang buas yang sangat terampil adalah kategori serangan jiwa. Sebelumnya, ketika 9 dewa sejati, termasuk master sejati kunang-kunang, mengepungnya, dengan teriakan tanpa suara, semua orang bahkan master iblis berkepala 9, telah terpengaruh. Mengenai kekuatan kemauan, sektor binatang buas Morosa telah disaktirkan dengan keterampilan untuk mengeksekusi serangan jiwa, dan itu pasti jauh lebih kuat daripada Master Iblis berkepala 9, ketika sampai pada pelaksanaan serangan seperti itu, dia sudah mencapai tingkat dewa sejati yang abadi. Tetapi dalam hal kemauan, Luo Feng setara dengan itu. Kemampuannya untuk melakukan serangan jiwa, bagaimanapun, adalah murni bakat bawaannya. Luo Feng, di sisi lain telah mengalami penanaman salah satu teknik rahasia terkuat di dunia gaib, teknik rahasia mata sakti, yang memungkinkannya untuk mendapatkan tekadnya, yang berada pada tingkat dewa sejati yang abadi, untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Ini adalah peran teknik rahasia. Semua teknik rahasia ini dapat memungkinkan kekuatan level yang sama, untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Seperti teknik rahasia kekuatan sakti yang menyala-nyala. Seperti teknik rahasia tekad. Juga, bagi mereka yang bisa menciptakan teknik rahasia yang mendalam, mereka pasti makhluk dari peradaban kuno yang berdiri di puncak zaman mereka, seperti 3 generasi leluhur dan raja gaib yang sakti.
Sektor binatang buas itu mungkin berbakat, tetapi bakatnya tidak sesensasional seperti teknik rahasia mata sakti, yang berhasil Luo Feng kembangkan menjadi 6 gulungan. Kekuatan tekad yang kuat, benar-benar tubuh yang sakti, sudah bisa memaksa aku untuk menunjukkan tubuh aku yang sebenarnya. Mata sektor binatang buas Morosa bersinar dengan niat membunuh. Luo Feng manusia itu pastilah manusia paling kuat yang pernah kutemui. Dia bahkan lebih kuat dari Master Iblis berkepala 9. Namun, meskipun dia mungkin lebih kuat dari aku, dia tidak dapat menangani aku. Aku masih bisa lepas dari cengkeramannya. Jika aku tidak punya alasan untuk takut pada pemimpin gerombolan Bima Sakti ini, siapa yang harus aku takuti? Sektor binatang buas Morosa tertawa mengerikan. Mungkin takut kepada Luo Feng, tetapi Luo Feng tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Hanya satu pertempuran dengan pemimpin gerombolan Bima Sakti ini, dan aku mengalami kerugian besar, pikir sektor binatang buas Morosa. Lain kali aku melihatnya, aku harus segera melarikan diri, dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika kekuatanku bisa semakin kuat, aku masih akan berada pada level yang sama dengannya. Lupakan yang setara, bahkan jika aku sedikit lebih kuat dari dia, dia masih bisa melarikan diri dari aku. Jadi melawannya akan menjadi pemborosan energi total. Tidak layak. Kali ini, jumlah kekuatan yang aku gunakan melalui satu pertempuran dengannya setara dengan jumlah kekuatan yang bisa kudapatkan dengan melahap 2 asal-usul alam semesta miniatur, gumam sektor binatang buas Morosa pada dirinya sendiri. Jika aku bertemu dengannya, aku harus segera menghindar. Bukan hanya dia, tetapi 8 figur kuat lainnya dari samudera semesta, pikirnya. Setiap kali aku bertemu mereka, aku harus menghindari. Bahkan jika aku bertatap muka dengan mereka, aku akan memberi jalan. Untuk saat ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk melahap sebanyak mungkin asal-usul alam semesta miniatur, untuk meningkatkan kekuatan aku secepat mungkin. Hahaha, tidak peduli apa, setidaknya ketika datang ke Master nomor 1 semesta lautan ini, aku akan dapat menghadapinya tanpa rasa takut. Dengan teleportasi langsung, sektor binatang buas Morosa menghilang di tengah aliran udara kacau ruang kosong. Pertempuran ini telah mengusir jejak terakhir dari kekhawatiran sektor binatang buas Morosa. Meskipun takut harus menghadapi Luo Feng, itu tidak lagi membuatnya takut. Sudah diyakinkan bahwa di dalam samudera semesta, tidak ada yang bisa membunuhnya. Sin kemudian berpindah ke alam semesta virtual, di bidang ruang tertentu yang semata-mata milik Luo Feng. Di alun-alun umum di depan istana yang tergantung di langit berbintang, sekelompok dewa sejati telah berkumpul. Pada pandangan pertama, ada lebih dari 50 dari mereka. Rupanya, selain dewa manusia yang sebenarnya, mereka yang muncul termasuk dewa-dewa sejati dari sekolah dewa leluhur, aliansi binatang luar angkasa, dan berbagai ras dari aliansi Hong. Semua orang tetap diam. Di depan mereka semua, Luo Feng duduk bersila dengan mata tertutup, tidak bergerak. Tidak ada satupun dewa sejati yang berani mengganggunya, karena mereka semua tahu bahwa pada saat itu, Luo Feng terlibat dalam pertempuran dengan sektor binatang buas itu dan memberikan semuanya. Secara alami, mereka tidak ingin mengganggunya. Pertempuran dengan sektor binatang buas ini menyangkut kelangsungan hidup ras yang tak terhitung jumlahnya, di seluruh samudera semesta. Akankah Bima Sakti dapat membunuh sektor binatang buas itu? Dia pasti akan berhasil. Pemimpin Bima Sakti adalah Master Samudra nomor 1 di alam semesta. Mereka semua saling mengirimkan pesan. Karena pesan pertama yang dikirimkan oleh Master Sejati Luak Laut telah memberitahu mereka semua bahwa pemimpin Bima Sakti sudah berada di alam semesta miniaturnya, dan sedang melawan sektor binatang buas, ketegangan telah meningkat di seluruh samudra semesta. Adapun banyak dewa sejati dalam alam semesta primal, mayoritas telah bergegas melalui alam semesta virtual, termasuk dewa sejati mata sakti dan master tengkorak. Mereka semua menggunakan token transmisi mereka, menunggu untuk mengetahui hasilnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.